Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Pada saat ini, ayo kita merenungkan apa sih yang menjadi kerinduan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak yang kita inginkan, begitu banyak hal-hal yang kita dambakan di dalam hidup ini, sehingga kita memaksa diri kita, memacu diri kita, bahkan kita rela kurang tidur, kita rela menghabiskan waktu-waktu hidup kita hanya demi mengejar apa yang kita harapkan. Sadar tidak, semua yang kita kejar yang dari dunia, semua yang kita perjuangkan yang untuk menyukakan dan menyenangkan daging kita, ini sifatnya semu belaka. Ini sifatnya sementara, karena pada akhirnya akan kita tinggalkan. Jadi kita harus menyadari apa sih yang menjadi kerinduan hati kita. Apakah kita rindu untuk kaya? Apakah kita rindu untuk punya rumah mewah? Ataukah kita rindu untuk memiliki pasangan hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati kita? Semua itu pasti akan berakhir Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menyadari dalam hal ini. Dan kita harus bisa hanya memiliki satu kerinduan di dalam hidup kita. Satu kerinduan yang agung. Satu kerinduan yang luar biasa. Makanya kalau kita bernyanyi jangan hanya sebagai nyanyian yang keluar dari mulut kita saja yang mengikuti sebuah iringan nada, tetapi kita harus bisa meresapi di dalam hidup ini. Ketika kita bernyanyi, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Jangan heran kalau mendengar saya bernyanyi mungkin tidak sesuai nadanya. Karena memang saya bukan penyanyi. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat setiap kata yang jelas dikatakan hanya satu kerinduanku. Berapa banyak kerinduan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Dan semua kerinduan yang kita miliki itu tidak menyelamatkan kita. Semua kerinduan yang kita punya saat ini sifatnya sementara. Tapi di sini kita harus belajar memiliki satu kerinduan yang luar biasa. Satu kerinduan yang bisa kita bawa di dalam kekekalan pada saatnya nanti. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak mau mempersiapkannya dari sekarang? Nanti menyesal loh. Justru kita harus bisa memperjuangkannya dari sekarang. Ingat, hanya satu kerinduan kita. Bagaimana kita harus belajar sempurna seperti Bapa di surga. Kita sempurna dalam segala hal. Sempurna di sini tidak harus muluk-muluk. Wah, kita harus sempurna seperti dia. Begitu, bukan. Sempurna seperti Bapa di surga berarti kita harus sempurna dalam pikiran kita. Sempurna dalam pikiran kita berarti kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sempurna dalam penglihatan kita. Maksudnya kita menggunakan mata kita untuk hal-hal yang berguna. Untuk hal-hal yang tidak membuat Tuhan berduka karena yang kita lihat yang tidak berkenan di hatinya. Ingat, ini hal yang penting yang harus kita jaga. Sempurna di dalam pendengaran. Bukan berarti kita harus mendengar lagu-lagu yang indah dan baik-baik saja. Tetapi sempurna di dalam pendengaran. Bagaimana kita menggunakan telinga kita hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini perjuangan Bapak Ibu Saudara di dalam hidup kita. Dan 24 jam 7 hari seminggu perjuangan bagaimana kita hidup di dalam kehendaknya. Kita hidup menyukakan dan menyenangkan hati Dia.
Di dalam 24 jam 7 hari seminggu, kerinduan kita hanya terus mengubah hidup kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Karena itulah rancangan yang diharapkan. Karena itulah rancangan yang semula yang diinginkan oleh Bapa di surga kepada setiap umat manusia. Dan kita harus tahu yang diharapkan ya jelas. Kita harus punya patokan, kita harus punya pegangan, yaitu seperti Yesus Kristus. Seperti Yesus Kristus bukan hanya slogan di mulut, pandai berbicara menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus, tetapi harusnya pandai melakukan dalam sikap, tindakan, perbuatan hidup kita. Karena menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus itu harusnya yang menjadi iman kita. Bapak Ibu Saudara berbicara, oh saya beragama Kristen, saya beriman kepada Yesus. Itu nol besar kalau tidak ditunjukkan bagaimana kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita berjuang menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Dalam segala perkataan, dalam segala pikiran, dalam segala tindakan, dalam segala apapun yang kita lakukan. Kita harus memperjuangkannya Bapak Ibu Saudara. Mulai sekarang ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Jangan ada satu detik pun terbuang sia-sia. Jangan ada satu detik pun yang kita lalui. Tapi kita harus bisa membangun dari waktu demi waktu. Menciptakan, mengangkat diri kita. Hanya punya satu kerinduan bagaimana kita mempercepat hidup ini menjadi serupa, menjadi sama seperti Yesus Kristus. Sama dalam bertindak, dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam melihat, dalam mendengar, dalam mengambil keputusan. Inilah yang menjadi panutan kita, teladan kita yang harus kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa menunjukkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kalau kita tidak mengalami perubahan menjadi sama seperti Dia? Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus kalau kita tidak menunjukkan di dalam sikap dan perbuatan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus berjuang dalam hal ini. Dan jadikanlah ini kerinduan kita. Jadikan ini satu-satunya yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara pasti mau dong berkenan di hadapan Bapa. Mau tahu caranya, rahasianya untuk berkenan di hadapan Bapa? Hanya satu, yaitu menjadi serupa Yesus Kristus dalam karakter perbuatan kita. Kok bisa? Kenapa harus menjadi seperti Yesus? Ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu ketika dia keluar dari air baptisan, lalu ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti supaya kita bisa berkenan di hadapan Bapa, kita harus menjadi seperti Yesus Kristus. Kita harus mengenakan karakter Kristus. Ucapan kita harus ucapan seperti Kristus. Apa yang kita lihat harus menyukakan hati Tuhan. Apa yang kita pikirkan hendaknya sejalan, seperasaan dengan hati dan perasaan Bapa di surga. Maka ketika kita bisa mempertahankan hal ini, kita baru dapat berkenan di hadapan Tuhan. Oh, bahkan saya sudah percaya Yesus dan saya sudah dicucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Betul, kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi, kita pun harus berjuang. Bagaimana mempertahankan kesucian yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, agar jangan sampai kita kehilangan kesucian itu lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo kita berjuang terus untuk lebih cepat lagi, lebih teguh lagi, lebih ulet lagi untuk berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini, ayo kita harus bisa memiliki satu kerinduan dan berjuang untuk menepatinya menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati, salam transformasi.